Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 Ilmu Komputer. Dengan saya sendiri Muhammad Al-Farizi. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Nodi Muhijrah Al-Fajri, Muhammad Amirul, Wahidin Rumasalah, dan Haddad Ali. Selanjutnya tugas-tugas masing-masing anggota. Yang pertama, Nodi Muhijrah Al-Fajri sebagai penyampaian narasi dan tampil di webcam. Yang kedua ada Haddad Ali sebagai pencari referensi pembentukan undang-undang. Yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Al-Farizi sebagai pengatur ABS dan juga rendering video final. Selanjutnya ada Muhammad Amirul sebagai pembuat slide presentasi dan grafik pendukung. Lalu yang terakhir ada Wahidin Rumasalah sebagai pengatur jalannya pembuat video dan pembuat naskah. Baik, di sini kami membuat video penjelasan bagaimana undang-undang itu dibuat. Undang-undang adalah salah satu sumber hukum tertinggi di negara kita. Namun pembuatannya bukan proses yang sederhana, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak termasuk DPR, Presiden, bahkan masyarakat. Dalam presentasi ini kami menjelaskan 5 tahapan utama dalam proses pembentukan undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian pengesahan, dan yang terakhir pengundangan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nodi yang akan menjelaskan dan memulai dengan tahapan pertama, yaitu perencanaan. Baik, sebelum kita masuk ke tahap perencanaan, kita juga harus tahu dulu bahwa pembuatan undang-undang atau proses legislasi merupakan tanggung jawab bersama antar Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR dan Presiden, sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah beberapa kali direvisi. Proses ini melewati 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Mari kita bahas satu persatu. Perencanaan, yaitu perencanaan merupakan dasar dari keseluruhan proses legislasi. Di tahap ini, pemerintah dan DPR menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) yang berisi daftar RUU prioritas yang akan dibahas dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari Prolegnas ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan undang-undang dilakukan secara terencana, sistematis, dan tidak sembarangan. Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu penyusunan RUU yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Haddad Ali. Kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu penyusunan rancangan undang-undang atau disingkat dengan RUU. RUU dapat diajukan oleh 3 pihak, yaitu DPR, Presiden, DPD, khusus untuk isu-isu tertentu seperti otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Pihak pengusul wajib menyusun 2 dokumen penting, yaitu 1. Naskah akademik yang berisi latar belakang, tujuan, dan urgensi rancangan undang-undang atau RUU itu tadi. Yang kedua, draft pasal RUU. Dalam penyusunan RUU ini, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan melalui konsultasi publik, seminar, atau forum diskusi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa isi RUU sesuai dengan kebutuhan rakyat. Proses selanjutnya adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh Nodi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pembahasan, yang merupakan inti dari proses legislasi. Pada tahap ini, DPR dan pemerintah membahas isi RUU secara rinci dan mendalam. Pembahasan dilakukan dalam 2 tingkat. Yang pertama, tingkat 1 dilakukan di komisi, balik, atau panitia kerja. Yang kedua, tingkat kedua yaitu dilakukan dalam sidang paripurna. Dalam proses ini dapat terjadi perdebatan, perubahan pasal,
bahkan penolakan, tergantung substansi RUU dan respon publik. Disinilah nilai demokrasi terlihat, karena proses pembentukan hukum tidak hanya dari atas, tetapi juga mempertimbangkan suara masyarakat. Setelah pembahasan selesai dan disetujui, RUU masuk ke tahap pengesahan dan pengundangan yang akan dijelaskan kembali oleh saudara saya, Haddad Ali. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan dua tahap terakhir, yaitu pengesahan dan pengundangan. Jadi, setelah RUU disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah, maka RUU tersebut diserahkan kepada Presiden untuk disahkan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang 1945. Apabila Presiden tidak menandatangani dalam waktu 30 hari, RUU tersebut tetap sah menjadi undang-undang secara otomatis. Setelah disahkan, langkah terakhir adalah pengundangan. Undang-undang yang telah sah akan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM sehingga resmi berlaku dan mengikat seluruh warga Indonesia. Ini penting supaya masyarakat mengetahui dan dapat mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi sekian pembahasan dari kelompok kami, akan saya kembalikan kepada saudara Al-Parisi. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa proses pembuatan undang-undang tidaklah sederhana, yang melibatkan berbagai pihak, tahapan yang berlapis, serta membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun dalam praktiknya, tantangan tetap ada, seperti kontroversi, minimnya partisipasi publik, hingga revisi yang tiba-tiba. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara perlu memahami dan ikut mengawasi proses legislasi, supaya hukum yang dihasilkan benar-benar adil dan berpihak pada rakyat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.